ibadah GGP Ecclesia Christi. Walaupun minggu ini kita kembali dalam ibadah online, biarlah semangat kita, kerinduan kita tetap sama. Saat ini kita mau mulai ibadah kita mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu kalau kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam kami memuji Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan ketika kami menyembah Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan setiap hamba Tuhan yang ada di gereja. Urapi Tuhan. Urapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dan kami siap berpesta bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Tidak terselami kasih-Nya. Pernah salah dalam merancangkan kehidupan kita. Haleluya, kita mau katakan kalau Tuhan yang benar. Mari jemaat Tuhan, kita boleh bersorak bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalam
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada sebuah pujian sederhana mengatakan bahwa Yesus sayang kepada kita. Dia begitu mengasihi kita. Dan Dia peduli akan hidup kita. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang, rasakan kasih-Nya memeluk setiap kita. Dia sayang padaku. Yesus sayang, Yesus sayang, Dia sayang terhadap hidup kita. Apapun kondisi kita, Dia sayang, Dia peduli akan kita. Sayang padaku, Dia sayang padaku, Dia sayang, Dia sayang, Dia sayang padaku. Thank you, Lord.
Ku menang bersamamu. Saya serahkan kepada hambanya yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di surga, terpujilah kiranya nama Engkau. Kini saatnya Bapa, kami akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon pimpinan serta kuasa daripada Engkau di dalam penyampaian kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, berkati bagi jemaat-Mu, baik yang mengikuti dalam media online ini, Engkau memberkatinya Tuhan. Tuhan, kami percaya kasih-Mu selalu menjaga dan menyertai kami. Dan biarlah penyampaian firman ini dipimpin dan dilindungi serta dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengar, dapat melakukannya dengan sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang mulia. Terpuji nama Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu kuat menghadapi badai. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya belum pernah kita mendengar ada orang yang sanggup melawan badai jika badai itu sedang beraksi. Namun saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada kekuatan menghadapi badai. Walaupun yang saya maksudkan adalah badai kehidupan. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru telah ditulis bahwa ketika murid-murid Yesus berlayar menyeberangi suatu danau bersama Yesus, ya, tetapi tiba-tiba dalam perjalanan itu datang suatu badai atau angin kencang, sehingga mereka merasakan ketakutan. Kenapa? Karena perahu itu bergoyang-goyang, bergoncang, diterpa oleh badai. Sebenarnya bahwa murid-murid Yesus ini umumnya adalah nelayan-nelayan yang sudah biasa mereka melaut. Apalagi kalau seperti kami yang bukan seorang nelayan, kami bisa merasakan goncangan yang tak terkirakan. Bahkan bisa membuat kita mual karena ombak yang menggoyang itu. Namun, dalam hal ini, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 8, ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa.
Kenapa murid-muridnya berkata demikian? Karena mereka sesungguhnya bersama Yesus. Namun ketika mereka melihat ombak atau badai yang bergelora ini, Yesus sedang tidur dengan pulasnya. Sehingga mereka mendatangi Yesus berteriak. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita menghadapi badai yang sesungguhnya ini, sungguh kita bisa merasakan ketakutan. Kecuali mungkin ya adalah mereka-mereka yang mencari suaka politik. Mereka nekat naik perahu dengan beberapa orang untuk menuju ke suatu negara. Namun mereka melalui lautan atau samudera luas. Mereka juga bisa menghadapi hal-hal seperti ini, yaitu angin dan danau itu yang bergelora. Bapak Ibu, tetapi mereka tahu karena bersama Yesus ada bersama mereka. Maka di dalam Matius 8 ayat ke-26, setelah mereka berteriak kepada Yesus untuk minta pertolongan, Yesus pun berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah. Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Mereka merasakan keheranan. Angin yang bergelora ini bisa menjadi teduh, bisa menjadi tenang. Karena sesungguhnya bahwa Yesuslah yang menyertai dan memimpin mereka. Demikian juga bagaimana dengan yang kita hadapi saat ini. Orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita menghadapi suatu badai kehidupan. Jelas dalam hal ini banyak badai yang menerpa kehidupan kita. Contoh, COVID-19 ini yang tiada hentinya dari tahun 2019 atau 2020. Virus-virus ini terus berkembang biak. Virus-virus ini terus berkembang. Sehingga banyak kita yang kurang percaya kepada Yesus Tuhan kita menjadi merasakan tetap mengatasi badai tersebut. Lalu kita merasa ada kelemahan di dalam iman kita. Sebenarnya kunci untuk kuat menghadapi badai adalah percaya kepada Yesus Tuhan. Jadi pandangan mata kita harus tertuju, harus fokus kepada Tuhan Yesus. Iman kita pasti goyah seperti Petrus yang ketika
mereka melihat Yesus berjalan di atas air, lalu dia berkata, Tuhan, aku ingin berjalan seperti Engkau di atas air. Yesus bilang, marilah. Tetapi tertulis di dalam Matius 14 ayat 30. Ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, karena Petrus waktu itu tidak fokus, ada kekhawatiran bahwa dia takut tenggelam. Dan ternyata dia bisa tenggelam. Karena apa? Yaitu karena hatinya, imannya goyah. Karena dari itu bagi kita pun dalam menghadapi setiap badai kehidupan, apapun namanya. Badai kehidupan itu banyak. Salah satu contoh dampak dari terjangkitnya COVID-19 ini. Ya, banyak orang, anak-anak Tuhan yang lepas dari pekerjaannya. Sedangkan dia ingin mencari pekerjaan baru. Itu pun agak sulit. Selain itu, mereka juga ingin berusaha. Tetapi mereka juga ada dalam kesukaran dan kesulitan. Karena kondisi dan keadaan virus yang berkembang terus menerus. Nah, Bapak Ibu, lalu apakah kita harus menyerah dalam keadaan tidak berdaya? Oh, tentunya tidak. Kita harus ingat kunci untuk kuat menghadapi badai. Saya katakan tadi adalah percaya kepada Yesus Tuhan. Sebab bersama Yesus seperti murid-muridnya waktu menyeberang danau. Badai sekuat apapun, Tuhan sanggup menghentikan. Sanggup menghardik badai itu untuk diam. Demikian juga saat kita sedang mengalami banyak badai di dalam kehidupan kita. Kita sanggup, kita hanya berteriak, Yesus, Engkau menolong kami. Dan kami hidup bersama Yesus yang menyertai dan memimpin kami. Pasti Bapak Ibu semua, kita akan ditolong. Sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh berharap kepada Dia, kita akan mendapat pertolongannya. Kita tidak perlu takut. Sekalipun badai itu menerjang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, Tuhan pasti menolong. Bapak Ibu semua, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa kecemasan, bahkan emosi atau amarah dalam pikiran kita. Kita bisa menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sedang diperhadapkan suatu masalah atau beban hidup yang berat, janganlah pergunakan akal pikiran kita sendiri.
Janganlah kita meminta pikiran atau manusia lain sebagai solusinya. Tetapi kita harus kuat di dalam kuat kuasanya. Roh Kudus akan membimbing langkah-langkah kita, apa yang harus kita lakukan. Jangan kita menuruti kehendak diri sendiri, apalagi mendengar nasihat-nasihat dari orang yang tidak percaya kepada Kristus. Amsal 16 ayat 25 mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, inilah yang kita harus perhatikan di dalam hidup kita saat menghadapi badai kehidupan ini. Kita percaya bahwa hidup kita bersama Kristus. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ada orang yang sedang menghadapi badai kehidupan, tetapi dia kurang percaya kepada Yesus Kristus. Dia minta tolong, doakan supaya saya terlepas dari kesukaran dan kesulitan ini. Oh, tentu orang itu bisa berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa. Tetapi apakah doa mereka itu, apakah doa dia itu yang meminta pertolongan itu dengan sungguh-sungguh? Atau hanya karena dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan pada waktu itu, kemudian dia minta didoakan. Dia berkali-kali minta didoakan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Lalu, mengapa saya sudah berdoa, tetapi tidak menghasilkan apa-apa? Sebenarnya, sesungguhnya, Tuhan Maha Tahu. Bisa saja orang ini ketika dalam kesukaran dan kesulitan, dia minta tolong. Tapi setelah dia diberi pertolongan, dia pun akan lupa. Oh, semuanya itu adalah hasil jerih payahku. Semuanya itu. Ya, kita bersyukur saja sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menolong mengangkat beban saya. Tapi sekarang hidup saya akan kembali seperti mulanya. Inilah yang Tuhan pun Maha tahu. Apakah kita sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita berserah kepada Tuhan? Maka dari itu, supaya beban-beban kehidupan kita pun disingkirkan atau dijauhkan, kita harus benar-benar hidup bersama Yesus Kristus. Dia pasti akan menolong. Dia tidak mungkin membiarkan kita mengatasi sendiri. Dia tahu siapa kita. Pasti kita tidak mampu. Pasti kita tidak berdaya menghadapi badai yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Karena dari itu percayalah bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar dalam setiap persoalan kita.
dan Bapak Ibu semuanya, dalam menghadapi beban kehidupan ini, ada firman Tuhan yang menulis, yang menyampaikan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, ditulis di sana, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Pasti Tuhan akan memelihara kita. Karena dari itu janganlah kita khawatir. Khawatir di sini bisa saja berarti beban hidup kita. Beban yang menimpa dalam kehidupan keluarga kita. Kita percaya kita punya Allah yang hidup. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita. Tentu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki suatu pengharapan. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kita sudah jelas di sini. Seperti kata Rasul Paulus. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Pengharapan kepada yaitu Yesus Kristus. Dan kita pun harus bersabar. Sabar di dalam kesesakan. Walaupun apa yang harus kita hadapi, kita harus bersabar di dalam kesesakan. Dan tentunya yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Apakah kita di dalam doa ini, kita hanya cukup sekali, 2 kali saja. Setelah itu sudah. Kalau Tuhan tidak berikan pertolongan, saya percuma berdoa terus-menerus. Itu namanya orang yang tidak memiliki iman yang teguh. Dalam hal apapun, kita harus bertekun dalam doa. Supaya dalam menghadapi badai kehidupan ini, kita benar-benar bersama Yesus Kristus. Dengan sungguh-sungguh pasti ada sukacita. Bapak Ibu sekalian, selain dengan tekun berdoa, pasti kita juga memiliki ketenangan. Kalau kita berdoa dengan sungguh, kita akan merasakan ketenangan dalam hidup ini. Orang yang tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15b mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Disinilah kita memampukan supaya kita hidup di dalam Yesus Kristus. Tinggal tenang dan percaya, maka kita akan merasakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar firman ini,
Biarlah kita harus percaya. Kita akan kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Jika senantiasa percaya kepada Yesus dan bersama Yesus, kita dapat lakukan semuanya ini. Puji Tuhan. Inilah kemampuan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki Allah yang hidup, Yesus Kristus yang membimbing kita semua. Sekalipun sekarang orang berkata, di mana Yesus? Kan Yesus sudah bangkit, sudah disalib. Ya, karena kebangkitannya itu, Dia juga mengaruniakan kita Roh Kudus yang membimbing hidup kita dari hari ke sehari. Dalam menghadapi persoalan satu persoalan ke persoalan lain. Dalam menghadapi kesukaran satu ke kesukaran lain. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan menolong, menyertai kita. Karena kita hidup di dalam atau hidup bersama Yesus Kristus. Maka kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, baiklah. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan disampaikan oleh Saudara Gerald. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Zaman sekarang kita harus berjaga-jaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Kali lagi. Zaman sekarang berjagalah. Lihat, saya mohon Saudara Gerald untuk maju ke depan berdoa syafaat. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Mari berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Suatu kebanggaan bagi kami memiliki Allah yang seperti-Mu ya Yesus. Yang selalu ada, yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu telah menjadi bagian sidang jemaat-Mu yang ada. Kami boleh diberkati, kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Allah Tuhan. Kami yakin dan percaya segala kehidupan kami, segala proses yang kami hadapi, lewat kebenaran firman-Mu di hari ini Tuhan, sungguh sangat memberi kekuatan bagi kami jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Bapak Pendeta Denny Haryono, kami berdoa Tuhan,
Kiranya terus Engkau memberkati hamba-Mu ini. Engkau memberkati setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Engkau memberkati setiap kerinduan, harapan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Semua dinamika kehidupan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami taruh di hadapan-Mu Tuhan. Kami taruh di dalam tangan-Mu. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Ketika mereka berada dalam kesulitan dalam hidup, Tuhan menyertai mereka. Beri kekuatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hari demi hari semakin diurapi, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu saat ini Tuhan. Di hadirat-Mu bermohon. Di hadirat-Mu hamba berdoa Bapa. Bagi jemaat gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Kami tahu Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya segenap hidup jemaat-Mu saat ini. Dilanda oleh berbagai macam dinamika kehidupan yang sulit. Banyak badai yang harus dilalui. Banyak badai yang mereka harus lewati Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Sekiranya ini terjadi karena kesalahan kami. Sekiranya badai hidup yang dijalani dihadapi oleh jemaat-Mu. Oleh karena kesalahan. Oleh karena keputusan-keputusan yang salah. Oleh karena sikap hati. Oleh karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan, satu hal yang kami minta. Engkau ampuni kami. Engkau kuduskan kami Tuhan. Supaya setiap jalan keluar kami boleh peroleh daripada Tuhan. Ketika ini Tuhan oleh karena dosa kami. Tuhan mampukan kami untuk bertobat di hadapan Tuhan. Buatlah jemaat-Mu Tuhan. Semakin hari mengalami perubahan dalam hidup. Semakin hari mencintai Tuhan. Semakin hari benar-benar terus berkata tidak terhadap dosa. Agar jemaat-Mu GGP Eklesia Kristi mengalami pemulihan yang daripada Tuhan sendiri. Ketika jemaat-Mu ini ada Tuhan. Kami yakin kami semua adalah milik Tuhan. Engkau Yesus sebagai kepala gereja kami. Kami semua yang adalah orang-orang milik Tuhan. Dan hamba-Mu yakin kami semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Seberat apapun yang dihadapi oleh jemaat-Mu hari ini Tuhan. Mungkin mereka bergumul dengan ekonomi mereka Tuhan. Ada banyak orang yang merancangkan kejahatan bagi mereka. Sehingga usaha mereka turun. Sehingga pendapatan mereka berkurang. Mungkin karena mereka sulit mencari pekerjaan. Mungkin ada banyak hambatan yang mereka harus hadapi. Kami berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau taruh jalan keluar bagi segenap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Ketika ada orang-orang yang merancangkan kejahatan bagi mereka. Lewat usaha mereka. Semua dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang berusaha mencari pekerjaan. Tuhan gerakan orang-orang. Supaya bisa membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu juga Tuhan. Di saat ini banyak jemaat yang mengalami penderitaan sakit penyakit. Penderitaan di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Bapa. Sesakit apapun yang mereka rasakan saat ini. Mungkin mereka terbaring di rumah mereka. Mungkin mereka saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan kami berdoa. Kami hanya bisa berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin ketika kami sungguh-sungguh berdoa. Kami yakin Tuhan ketika kami berharap belas kasihan Tuhan. Kami yakin bahwa kuasa-Mu tetap ada sampai selama-lamanya. Di tempat ini Tuhan kami berdoa. Kiranya Engkau memulihkan mereka semua Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka semua Tuhan. Ketika mereka harus diperhadapkan dengan sakit penyakit. Kalau itu didatangkan oleh karena kehendak Tuhan. Satu hal yang kami minta Bapa, Engkau kuatkan jemaat-Mu yang mengalaminya. Supaya mereka terus memanggil nama Tuhan. Supaya mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Penuhi gereja ini Tuhan dengan jiwa-jiwa yang selalu mencari mengasihi Tuhan. Penuhi gereja ini Tuhan dengan orang-orang yang selalu cinta Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak tantangan yang harus dilalui oleh gereja ini. Tetapi ketika kami bersatu hati, ketika kami melangkah bergandengan tangan, melayani pekerjaan Tuhan. Motivasi kami tulus murni di hadapan Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap pelayanan di gereja ini. Engkau kuatkan Bapak Gembala, Wakil Gembala, yang dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin di gereja ini. Taruh hati bagi mereka terus mengasihi Tuhan. Taruh hati bagi mereka Tuhan untuk memiliki ketulusan hati melayani Tuhan. Taruh bagi mereka Tuhan suatu visi misi yang memuliakan Tuhan. Dan Engkau mampukan mereka untuk menghadapi setiap
jemaat-Mu yang ada, yang karakternya berbeda-beda Tuhan, yang pendapatnya berbeda-beda. Tetapi ketika Engkau campur tangan dalam setiap pelayanan sebagai gembala dan wakil gembala Tuhan, kami yakin semua akan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga mereka Bapa, berkati ekonomi dari setiap gembala dan wakil gembala. Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Ketika mereka dipercayakan pelayanan ini, tidak mudah untuk mereka jalani. Tetapi Tuhan kuatkan mereka. Hamba berdoa juga Tuhan buat setiap majelis yang ada. Engkau taruh hati yang selalu bergandengan tangan. Engkau taruh hati yang selalu mau bekerja sama satu dengan yang lain. Tidak ada unsur kepentingan-kepentingan pribadi. Melainkan kepentingan semua majelis yang ada hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap program-program yang diputuskan oleh majelis. Dalam program jangka panjang, jangka pendek. Program dalam kaitan pelayanan di tempat ini. Semua itu Tuhan diurapi oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah semua itu berasal daripada Tuhan. Biarlah setiap tema yang dibuat, setiap rencana yang dibuat, setiap program yang dibuat benar-benar berasal daripada Tuhan. Sehingga semua ini ketika dijalankan, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap pelayanan di Komisi Pria. Komisi Pria saat ini Tuhan bergumul dengan adanya pelayanan lewat online. Tuhan memberkati setiap pengurus yang ada di sana Tuhan. Biarlah mereka terus bergandengan tangan. Tuhan taruh hikmat bagi mereka. Ide-ide yang baru untuk bisa mempertumbuh kembangkan setiap pria-pria yang ada di tempat ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di sana. Biarlah setiap komisi pria ini Tuhan boleh maju, bertumbuh, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat setiap komisi wanita yang ada Tuhan. Dan saat ini banyak program yang mereka akan jalankan. Tuhan kuatkan setiap pengurus-pengurus yang ada. Supaya mereka benar-benar saling bekerja sama satu dengan yang lain. Mereka benar-benar hidup untuk kepentingannya Tuhan. Ketika ada hambatan-hambatan yang harus mereka lalui, Tuhan kuatkan mereka supaya terus ada jalan keluar untuk tetap merawat, mendidik setiap wanita-wanita yang ada di gereja ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat komisi youth yang ada. Engkau taruh hikmat bagi youth yang ada di gereja ini Tuhan. Supaya benar-benar pemuda-pemuda di tempat ini belajar mencintai Tuhan. Pemuda-pemuda di tempat ini belajar mencintai gereja lokal. Ada ide-ide yang baru yang daripada Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang Tuhan taruh. Agar semua itu bisa dipakai untuk kemajuan pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap generasi ini adalah generasi gerejamu. Tuhan memberkati generasi ini. Baik yang mereka sedang bekerja atau yang sedang belajar, studi, Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan buat komisi remaja yang ada. Setiap pengurus yang ada Tuhan memberkati. Tuhan kuatkan mereka dalam pelayanan. Setiap kerinduan harapan dari komisi ini Tuhan memberkati. Setiap anak-anak didik yang ada dalam komisi remaja Tuhan. Terus Engkau taruh kesetiaan bagi mereka. Kesetiaan untuk beribadah. Kesetiaan untuk membaca Alkitab. Kesetiaan untuk terus berharap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat komisi sekolah minggu. Kami tahu Tuhan, anak-anak ini adalah generasi gereja ini. Tuhan taruh kekuatan bagi setiap guru-guru sekolah minggu yang menghadapi mereka. Tuhan taruh kesabaran dari setiap guru-guru sekolah minggu ketika mengajar dan mendidik anak-anak di tempat ini. Supaya anak-anak Tuhan boleh dididik dengan jalan yang benar. Mereka boleh bertumbuh di jalan yang benar. Mereka betul-betul memiliki kerohanian yang jelas di hadapan Tuhan. Supaya anak-anak ini Tuhan, ketika mereka hadir di muka bumi ini, ketika mereka memasuki masa depan, mereka benar-benar hidup memuliakan nama Tuhan. Semua kehidupan gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terlalu yakin, seberat apapun yang dihadapi oleh jemaat, Tuhan lebih besar dari segala perkara yang kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik, kami tergerak berdoa buat organisasi gereja Gerakan Pentakosta secara nasional. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai kepada tingkat yang ada di wilayah maupun yang ada di desa-desa Tuhan. Semua gembala-gembala yang ada, semua jemaat-jemaat yang ada di Indonesia ini Tuhan maupun yang di luar negeri. Tuhan memberkati. Biarlah mereka semua dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dengan benar. Dan semakin hari gereja ini Tuhan boleh berkembang, bertumbuh sesuai yang diharapkan oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap program perintisan-perintisan di berbagai tempat. Ada banyak hambatan, tetapi kami yakin ini misi yang daripada Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan pasti tidak akan membiarkan hamba-hambamu yang merintis di berbagai tempat. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami. Banyak hal yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini Tuhan. Dengan banyaknya bencana alam, dengan banyaknya kondisi-kondisi alam yang berubah-ubah, dengannya adanya pandemi ini Tuhan. Pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasinya. Tetapi kami hanya manusia biasa Tuhan. Kekuatan kami terbatas. Prediksi kami terbatas Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang selalu maha tahu. Yang tahu persis yang dirasakan oleh bangsa ini. Kami berdoa Bapa, Engkau kuatkan, Engkau berkati presiden kami. Engkau memberkati jajaran pemerintah kami Tuhan. Engkau taruh hikmat bagi mereka. Mereka benar-benar menjadi pemimpin-pemimpin yang melangkah di jalan yang benar. Setiap kali mengambil keputusan yang tepat yang memuliakan Allah di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Semua pemerintah dari tingkat pusat sampai kepada tingkat desa. Tuhan urapi mereka semua. Mereka adalah hamba-hamba yang dipakai Tuhan sebagai wakil Allah. Tuhan taruh hikmat bagi mereka Tuhan. Supaya setiap mereka dalam tugas pekerjaan benar-benar melangkah sesuai rencana dan kehendak Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap dinamika kehidupan yang dialami oleh bangsa kami. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi bencana alam. Mungkin mereka tidak punya tempat tinggal. Mungkin hari ini mereka tidak bisa makan. Mungkin banyak hal yang harus mereka hadapi Tuhan. Kepahitan hidup mereka alami. Kami berdoa Bapa, Engkau selamatkan mereka. Engkau kuatkan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ada banyak hal yang kami rindu sampaikan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Engkau yang lebih tahu semuanya. Oleh sebab itu Bapa, dengan iman, dengan penuh kerendahan hati kami berdoa. Kami taruh semua kerinduan harapan kami ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami yakin kehendak mula yang terjadi atas kehidupan kami. Kehendak mula yang terjadi atas gereja ini. Kehendak mula yang terjadi atas negara kami ini Tuhan. Kehendak mula yang terjadi atas organisasi gereja Gerakan Pentakosta. Semua yang kami cinta ini Tuhan. Kami taruh di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Kami persembahkan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 13 Februari 2022. Kita bersama telah mengikuti dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Denny Haryono. Terima kasih untuk pelayanannya dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan akan menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya ialah berita keluarga. Telah lahir bayi laki-laki pada hari Selasa 25 Januari 2022. Anak dari pasangan Ibu Eli dan ayah Yohanes Situmeang. Mereka menamai putranya Lukas Vanessa Situmeang. Berita keluarga yang kedua ialah pada hari Jumat tanggal 4 Februari yang lalu telah diadakan ibadah pelepasan dan pemakaman almarhum Bapak Luki Biwono Lukito yang dipanggil Tuhan pada 3 Februari yang lalu. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi penghiburan dan ketabahan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya ialah persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan untuk dana atau kas gereja dan atau perpuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Bagi jemaat yang rindu untuk memberkati jemaat yang terdampak oleh pandemi COVID-19, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening yang telah disebutkan. Saudara juga dapat menyalurkan bantuan
dalam bentuk bahan pangan, sembako, ataupun natural lainnya. Dan untuk itu, saudara bisa menghubungi Bapak Welly Filipus atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Saudara, majelis mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahannya untuk pelayanan bersama ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini sebagai berikut. Pada setiap hari Minggu pukul 11 ada ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini 13 Februari pukul 1 siang ada ibadah youth dan akan dilayani oleh Bapak Hagai Hosea. Ibadah diadakan secara online di aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pada waktu yang sama pukul 1 siang ibadah remaja akan diadakan oleh Bapak Gembala Pendeta Timoti Sumolang. Silakan para remaja bergabung dalam ibadah ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 15 Februari pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Yoli Topa. Ibadah wanita ini diadakan melalui Zoom. Ibadah pria pada hari Rabu tanggal 16 Februari pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Welly Langi. Mari Bapak-Bapak dan Saudara bergabung dalam persekutuan atau ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 17 Februari mulai pukul 19 akan dilayani oleh Pendeta Muda Leli Sumardi. Jemaat sekalian agar dapat bergabung di aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat 18 Februari, persekutuan doa umum mulai pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Muda Lo Keng Fu. Marilah saudara, kita tetap bersekutu dan berdoa bersama yang diadakan melalui Zoom. Saudara, minggu depan tanggal 20 Februari 2022 pukul 9 pagi adalah saatnya kita mengadakan ibadah raya minggu. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Jemaat Pendeta Timoti Sumolang. Ibadah hanya dapat diikuti melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat Tuhan sekalian tetap sehat, jasmani dan rohani. Tidak lupa menjalankan protokol kesehatan, tetap setia bersekutu, dan selalu semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah sampai di akhir ibadah pada minggu hari ini. Biarlah kita boleh tetap tenang dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan-Nya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala
pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bersama Tuhan, maka kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Bersama Tuhan, maka kami dapat merasakan kasih penyertaan Tuhan. Bersama Tuhan, maka Tuhan memampukan kami. Bersama Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Memberikan penghiburan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena bersama Tuhan, maka kita akan melihat rancangan-rancangan Tuhan. Pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa terima kasih. Hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.